Tujuan saya adalah untuk mengerjakan tugas UTS dari mata kuliah Pancasila. Nah, apa sih tugasnya itu? Tugasnya itu ialah menjelaskan tentang 3 hal, yaitu Sumpah Pemuda, Sumpah Palapa, banyak kali ya, tapi bukan Sumpah Aku Mencintaimu. Dan yang terakhir, tentang 7 pemuda yang tidur selama 309 tahun, yang terdapat di dalam surah Al-Kahfi. Kawan-kawan semuanya, marilah kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang Sumpah Palapa. Sumpah Palapa adalah sumpah atau suatu pernyataan yang dikemukakan oleh Gajah Mada pada suatu acara pengangkatannya menjadi Patih Amangkubumi Majapahit pada tahun 1258. Sumpah Palapa ditemukan pada teks Jawa pertengahan Pararaton yang berbunyi, Wus kama Nusantoro, dison amukti palopo, lamun kalah reng kuru, leng sorang, Tanjung Puro, reng haru, reng pahang, rumpu, reng bali, sumbo, Palembang tumase samono, dison amukti palopo. Yang berarti, jika telah mengalahkan Nusantara, saya akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seran, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Lumpuh, dan Bali, Surah, Palembang, dan masih demikian, saya akan melepaskan puasa. Nah, sumpah itulah yang mengantar Majapahit menjadi puncak kejayaannya. Dan sumpah itu pula yang menjadikan benih-benih lahirnya persatuan wilayah-wilayah Indonesia menjadi satu bangsa. Nah, di sini saya akan menjelaskan sejarah terjadinya Sumpah Pemuda. Pada tanggal 28 Oktober tahun 1958, para pemuda berkumpul di suatu tempat untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu menentukan nasib bangsa. Sumpah Pemuda dicetuskan oleh sekelompok bangsa Indonesia. Lahirnya Sumpah Pemuda bermula dari Kongres Pemuda II yang digagas oleh Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPI dan dihadiri oleh organisasi-organisasi pemuda. Kongres ini dilaksanakan di 3 gedung serta 3 rapat yang berbeda untuk menafsirkan Sumpah Pemuda tersebut. Sebelum kongres itu ditutup, diperdengarkan lagu Indonesia Raya, yaitu karya W.R. Supratman. Lagu tersebut disambut dengan sangat meriah oleh para pemuda-pemuda tersebut. Kongres ditutup dengan rumusan dan hasil dari Sumpah Pemuda. Sini saya akan menjelaskan atau mengucapkan isi dari Sumpah Pemuda tersebut. Kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia harusnya bisa menghafalkan isi dari Sumpah Pemuda tersebut. 1. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang kedua, yaitu tentang Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi adalah kisah tentang 7 orang pemuda yang tertidur selama 309 tahun di dalam gua, di mana kelompok pemuda tersebut adalah kelompok pemuda yang teguh agamanya, sekalipun harus melanggar aturan pemerintahnya. Kisah ini terjadi sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, bertepatan di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada saat itu dipimpin oleh Raja Dickenus, yang pada saat itu raja tersebut memaksa siapapun yang tinggal di daerah tersebut harus menyembah berhala dan meyakini keyakinan yang diikutinya. Nah, adapun yang menyebabkan 7 pemuda tersebut melarikan diri ke dalam gua itu ialah karena pada saat itu masa pemerintahan Raja Dickenus, yaitu ia memerintahkan barang siapa yang tidak ingin menyembah berhala, maka ia akan membunuh orang-orang tersebut. Nah, otomatis para pemuda tersebut pergi untuk bersembunyi ke dalam gua tersebut. Adapun 7 orang pemuda tersebut ialah, yang pertama ialah Tamlika, Muksalmina, Mikaslimina, Martelius, Casetius, Sidemius, dan satu pengembala yang bernama Paliata Yunis, dan anjingnya yang bernama Kipmir atau Himran. Memang banyak sekali pendapat tentang nama anjing tersebut. Jadi, pada dasarnya kisah Ashabul Kahfi ini diceritakan dalam Al-Quran semata-mata juga dapat menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, utamanya untuk kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membangkitkan manusia dan menghidupkannya kembali pada hari kiamat kelak. Nah, demikian yang dapat saya ceritakan tentang Sumpah Pemuda, Sumpah Palapa, dan Ashabul Kahfi. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Sesungguhnya kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini dapat bermanfaat pada kita semua.